Ada yang sudah dapat? Ada, silakan. Jadi stilistika itu, Suaranya kuat. stilistika membicarakan bagaimana memahami dan mengkaji karya sastra dari segi penggunaan bahasa dilakukan oleh penyair, pengarang, dan penulis. Iya, pengarang penyair sama lah, pengarang penyair satu kata lah itu. Satu, maksudnya sama. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi pengguna bahasa tetapi tidak secara eksklusif, memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Oke, tadi katakan gaya. Saya ingatkan pada Anda, gaya itu bukan artian sempit, ya. Artian sempit kan hanya berapa belas gaya bahasa. Jadi dalam artian luas, namanya style. Stylenya, gaya bahasa itu stylenya berbahasa, itu menggunakan bahasa. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Stilistika adalah salah satu aliran teori sastra yang mengkaji dan menganalisis unsur-unsur bunyi, ritme, dan nada dalam karya sastra. Ini adalah pendekatan yang melihat bagaimana bunyi bahasa digunakan dalam teks sastra untuk menciptakan efek artistik, ritme, dan ekspresi. Ini tambah lagi ritmenya. Karena aspek itu yang saya katakan tadi, aspek variasi bahasa itu karena ada unsur estetikanya. Ya, ritme itu irama. Efek dari dia menggunakan bahasa itu muncul irama yang indah. Ya, itu efek sebetulnya. Nah, ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Yang belum berbicara, belum pernah berbicara, sudah kuliah kita yang ke-6, belum pernah sama sekali berbicara. Nyesal Anda nanti bayar UKT, tak bicara. Ya, silakan. Stilistika merupakan ilmu yang Stilistika merupakan ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra. Stilistika menyaran pada pengertian studi tentang style, kajian terhadap wujud performasi kebahasaan, khususnya yang terdapat di dalam karya sastra. Kan ingat tadi saya katakan style, ya. Jadi bukan gaya. Artian gaya itu kalau Anda bicara gaya bahasa itu terbatas. Paham? Nah, karena dia tidak hanya berkaitan dengan gaya, tapi dengan style. Ada penyimpangan, ya, ketidaklaziman dari aturan kaidah bahasa. Nah, ada lagi? Tidak apa-apa, kita lebih banyak, lebih tambah wawasan kita. Ya, sampai Anda membaca silakan. Sebut contohnya, Bu. Boleh. Stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dalam ilmu linguistik. Namun, stilistika lebih berfokus pada ulasan gaya bahasa pada sebuah karya sastra. Ada 4 contoh stilistika. Yang pertama yaitu stilistika perulangan. Contohnya, apa yang kulakukan selalu membuatmu marah. Apa yang kulakukan. Yang kedua, stilistika pertentangan. Contohnya, sungguh indah tulisanmu sampai aku tidak dapat membacanya. Yang ketiga, stilistika perbandingan. Contohnya, sungguh tak tahu balas budi anak itu, bagai air susu dibalas dengan air tuba. Yang keempat atau yang terakhir yaitu stilistika pertautan. Contohnya, Pak Tono tidak bisa lepas dari pengaruh gudang garam dari hidupnya. Gudang garam yang dimaksud yaitu rokok. Nah, ini yang contoh tadi itu berkaitan dengan gaya bahasa. Ya, nanti saya berikan contoh. Nanti kita cari contoh-contoh yang di luar gaya bahasa itu. Baik, ada lagi? Iya, silahkan.
dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Kajian stilistika akan memberi keuntungan besar bagi studi sastra jika dapat menentukan suatu prinsip yang mendasari kesatuan karya sastra dan jika dapat menemukan suatu tujuan estetika umum yang menonjol dalam sebuah karya sastra dari keseluruhan unsurnya. Secara umum, lingkup telaah stilistika mencakupi diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, majas, citraan, pola rima, dan mantra yang digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat dalam karya sastra. Oke, sebetulnya lebih luas dari itu. Karena ilmu sastra bukan sampai ke majas saja, ya. Nah, mari kita cari contoh. Coba cari Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Kita melihat aspek bahasanya dengan pendekatan stilistika. Coba cari. Dapat? Dapat? Yang belum bicara, coba baca. Siapa yang belum? Yang mau baca? Baca aja gak bisa. Iya, silakan. Gantian, kamu dulu. Ya. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Coba baca puisinya yang jelas. Bukan dengan gaya bahasa, tapi harus jelas, gitu ya. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua ada cerita. Tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berbau. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelapa elang. Kelepak. Kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu ujuk pangkal akanan, tidak bergerak. Dan ini tanah dan air tidur hilang ombak. Tidak lagi aku sendiri berjalan. Menyisir semenanjung masih harap. Sekali tiba di ujung dan sekali selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Oke, kau ulang lagi, kamu baca lagi ya. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal perahu tiada berlarut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur di laut ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung. Masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Oke, saya ingatkan Anda ya belajar baca puisi. Membaca puisi itu tantangan Anda memberikan intonasi yang tepat. Harus belajar, semuanya harus belajar. Nanti beri contoh pada anak-anak. Ibu aja nggak bisa baca puisi, ya, misalnya. Nah, dari dua orang tadi yang baca puisi, dalam pikiran Anda ada nggak terjadi keanehan menggunakan bahasa? Saya gunakan kata keanehan dulu. Ada nggak? Ada temukan tak ada keanehan dalam bahasanya Khairil Anwar tadi? Adanya di mana? Ayo. Apa? Iya, diksi-diksinya yang mana yang aneh? Menurut Anda, saya kata kutip ya aneh, saya katakan aneh itu. Yang membuat Anda melihat ini seharusnya tidak begini gitu. Sepengetahuan Anda ya, walaupun Anda belum belajar sintaksis. Ini kali. Kenapa? Menurut Anda?
Iya, kali ini. Jadi ini kali dipakai, kalau menurut kita tuh lazimnya kan kali ini. Berarti kan ada satu. Itu membuat kita memperhatikan, oh ini ada penyimpangan nih. Ya, ketidaklaziman. Apalagi? Banyak tuh yang terdapat di situ. Coba apa lagi? Ada? Ada temukan lagi? Dia lebih dari satu tuh lebih. Dari dua lebih. Nah, Anda cari satu udah dapat tadi, benar tadi itu. Ada? Temukan? Udah sampai ke akhir? Baca nggak juga ketemu. Ketemunya cuma jalan pulang. Ayo. Ada? Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Anda temukan enggak situ ada kata berlaut? Berlaut. Iya. Nah, harusnya gimana? Kata itu. Menggunakan prefix atau menggunakan preposisi? Ke laut harusnya. Kalau berlaut kan punya. Kan bukan berarti mananya itu bukan berarti kapal perahu tidak lagi berlaut, kan bukan kapal itu bukan berlaut, ke laut. Ya. Itu ke laut. Nah, cermati lagi nanti. Oke. Nah, itu contoh saya katakan gejala yang kita jumpai pada puisi dalam penggunaan bahasa. Karena penyair itu dia dalam proses dia menulis puisi itu, ini saya khususkan sekarang ya pada aspek yang banyak penyimpangan itu pada puisi. Penyair itu dia menyeleksi idiom, saya katakan idiom, sebelum bukan kata idiom, yang bisa mengungkapkan atau mewakili perasaannya dia. Nah, mari kita lihat puisi Sutarji. Sepisau pa. Sutarji Kalzombahri. Cari. Sutarji Kalzombahri. Jumpa? Sepisau pa. Sepisau. Dapat? Apa? Baca. Yang belum baca coba baca. Yang belum bersuara pagi ini. Lupakan tidak mandi pagi tadi. Ya, jangan orang tahu kita nggak mandi. Jadi nggak mandi karena nggak mandi, nggak bersuara. Silahkan. Iya, kamu silakan. Kuat yang kuat. Sepisau luka, sepisau duri. Sepikul dosa, sepungkal sepi. Sepisau duka, sepisau diri. Sepisau sepi, sepisau nadi. Sepisau pa, sepisau pi. Sepisahnya sepisau pa, sepisau pi. Sepikul diri kanjang duri. Sepisau pa, sepisau pi. Sepisau pa, sepisau pi. Sepisau pa, sepisau pi. Sampai pisaunya ke dalam nadi. Nah, Anda membaca itu, mendengar aja Anda ketawa. Karena kan baru baca itu ya.
Nah, banyak lagi puisi yang aneh-aneh sebetulnya. Aneh dalam arti kata orang tak ngerti. Orang tak ngerti dengan puisi aneh-aneh. Tapi Anda harus baca. Karena itu saya katakan baca. Ragam-ragam puisi itu baca. Ya. Itu momen itu puisi mantra yang ditulis oleh Sutardi Khartoum Bahri, penyair kaliber internasional dari daerahnya. Dan itu dia mengakui dia menobatkan diri sebagai presiden penyair Indonesia. Karena Anda ketahui, ya, untuk Anda ketahui aja, setelah Khairil hanya Sutardi yang bisa mengubah perkembangan perpuisi Indonesia. Itu namanya puisi mantra. Ya. Nah, tadi saya katakan gunakan kata idiom. Saya katakan gunakan kata idiom. Maksud saya itu kalau saya gunakan kata-kata, Anda pasti dan pikiran Anda sederet kata yang ada dalam kamus atau yang Anda kuasai. Nah, menurut Sutardi mungkin apa yang mau dia disampaikannya itu tidak bisa terwakili oleh kata yang ada, sehingga dia membuat idiom sendiri. Itulah kata sepisau pa. Nah, kita bisa menafsirkan mengkira-kira, mungkin saja tepat, mungkin saja tidak. Tapi ketika itu dibicarakan sama Sutardi, setahu saya penyairnya ketawa. Ya, dia katakan kalau nggak ngerti jangan diterjemahkan, terus diapresiasi. Ada orang katakan ketika dia muncul tahun 81 di Undri, orang katakan itu dari kata sepi pisau apa. Logis, sepi dengan pisau kan jadi gabung sepi, ya, sepisau. Sepi itu kan kalau kita sepi sendiri kan lebih parah daripada ketajaman pisau kan gitu. Itu menurut interpretasi kita. Dan kata sepisau itu kan tidak ada dalam kamus. Tidak ada. Dan menurut Hasan Yunus, sudah meninggal, kritikus sastra, dan dia termasuk penerjemah sastra terbaik di Indonesia, pernah dimiliki Indonesia, orang Riau, sudah meninggal. Saya kebetulan ketemu sama beliau. Menurut beliau itu hanya ada 5 penyair yang menciptakan idiom sendiri dalam puisinya. Salah satu diantaranya Sutardi. Dan itu masih jadi misteri. Karena itu oleh Gunawan Muhammad mengatakan puisi Sutardi itu puisi gelap. Masuk gelap itu sulit dipahami pesannya. Tapi nuansanya bagus, estetikanya bagus. Estetikanya bagus, gitu. Diksinya tuh bagus, cuma sulit dipahami. Nah, kalau kita bisa membuka rahasia kata si pisau itu, artinya terbukalah semua pesannya dia. Nah, kembali ke kajian kita tadi, itu lebih parah lagi kan? Artinya dari puisinya Khairil, penyimpangan-penyimpangan itu lebih parah lagi. Nah, mari kita lihat puisinya yang lain. Anda lihat puisinya, Anda baca puisinya judulnya Shanghai. Shanghai tahu nama kota kan? Nah, di mana? Shanghai, ya, Shanghai judulnya. Di Cina. Coba. Udah temu? Udah ketemu? Nah, coba baca. Saya mau baca. Coba, saya mau baca. Saya mau baca. Kamu? Ya, silakan. Yang kuat. Di atas pom di atas pi bilang pom bilang mau pom bilang pi mau bilang pom mau pi bilang pom mau bilang
Tak bilang pong, sembilu jarakmu berancap nyari. Nah, kan lebih parah lagi kan? Padahal itu pesannya sederhana. Anda pernah ada ke kedai kopi Cina? Siapa yang pernah ke kedai kopi Cina? Yang tokonya Cina loh. Misalnya Anda kalau di sini tuh misalnya Anda ke Kenteng, pernah nggak? Pernah. Nanti kan ditawarkan oleh pelayannya, bilang kita minta teh, dia bilang TO atau tetong. Nah, Anda bilang tetong, itu dikasih teh tawar. Tapi Anda itu adalah teh manis. Karena tidak paham, asal sebut aja. Nah, itulah tadi. Jadi ibaratnya dia maunya pink, tapi dibilangnya pong, gitu. Ya tak pink, ya tak pong. Artinya itu bicara komunikasi. Itu saya dengar langsung dari penyairnya. Nah, artinya miskomunikasi tadi kan nggak ngerti kita. Nah, ini saya pernah ceritakan mungkin di sini. Saya mengalami hal yang sama ketika saya membawa orang Inggris ke kedai kopi. Jadi saya memberanikan diri bawa orang Inggris jalan kaki dari rumah sakit Tabrani ke Hak Tuah. Jalan kaki kami. Dia bilang nggak usah naik apa. Kita sambil belajar bahasa. Dia bilang sama kami, saya dengan Taufik Ikram Jamil. Dia bilang begini, Anda lebih hebat dari saya. Kosakata Anda, bahasa Inggris Anda segini. Saya bahasa Indonesia segini. Gitu. Jadi gunakanlah bahasa Inggris campur bahasa Tarzan. Tahu bahasa Tarzan? Bahasa isyarat, gitu. Jadi kadang-kadang kita gunakan bahasa Inggris. Asal kita ingat kosakatanya kita sebutkan walaupun strukturnya tak tepat. Sampailah di kedai kopi. Lalu kita ditawarkan apa minum oleh kedai kopi itu kan. Do you like coffee? I like. Nah, itu sugar kasih tahu gula. Oke. Jadi dikasih sugar, dia dikasih gula, dikasih kopi. Sampailah pada makanan. Orang tahu. Jadi dikatakan oleh kedai kopi itu, do you like soto? Nah, dia bingung. Oh, dia meaning soto. Karena rupanya di bahasa Inggris nggak ada soto. Lama mikirnya soto, apa ya arti soto ini? Jadi terpaksa terka. Akhirnya ketemulah kosakata namanya sop. Oh, sop, oke. I like sop. Jadi yang makanan berkuah itu bahasa Inggris itu kategorinya sop. Jadi Anda jangan katakan bahasa Inggris itu bahasa itu lebih hebat. Bahasa ada bahasa yang sempurna. Pasti bahasa itu dipungut. Pasti ada pungutan. Bahasa Inggris itu tidak ada di kosakatanya itu bahasa durian. Durian tidak ada bahasa Inggris. Dia pungut durian. Jadi tidak ada. Anda lihat di bahasa Inggris. Gitu. Jadi jangan dianggap juga bahasa Inggris itu lebih hebat, tidak. Kebetulan dia lebih jaya dulu, dia menguasai ilmu literasi, banyak buku. Nah, kalau bukunya diubah, itu berapa buku yang harus diedit. Ya, literatur ilmu pengetahuan itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Karena itu kita harus belajar ke luar negeri itu dengan menguasai bahasa Inggris. Karena literaturnya bahasa Inggris. Literaturnya bahasa Inggris. Saya pernah bertanya sama orang LPDP, loh kalau mahasiswa saya mau kuliah ke Jepang, saya bilang, apa harus belajar bahasa Inggris? Ke Korea, apakah harus belajar bahasa Inggris? Karena kan sudah TOEFL, padahal kan tidak diperlukan. Di Jepang kan diperlukan bahasa Jepang gitu. Tapi itu tadi
karena literatur lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu tadi yang saya katakan kepada Anda. Kembali ke kajian kita, saya berikan beberapa contoh tadi, sudah bicarakan 3 contoh tadi. Itulah kesimpulannya bahwa kita bisa membedah karya sastra itu khusus pada aspek bahasanya. Ya, kenapa? Ya setelah kita baca karya sastra itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau kita tidak baca dulu, tak mungkin kita bisa menulis menerka-nerka. Tahu-tahu nanti ketika ada kita membedah, tidak ada penyimpangannya. Jadi kita baca dulu. Oke. Nah, itu tadi yang saya katakan pada tingkat itu. Dan ini tidak ada di teori, saya jelaskan lagi. Ya, sebetulnya tidak ada di teori. Anda supaya paham. Nanti belajar menulis, sudah belajar menulis belum? Belum. Keterampilan menulis sudah belajar belum? Belum. Nanti kan belajar di semester 2 atau 3 keterampilan menulis. Ya, aspek keterampilan menulis. Tapi di SMA pasti sudah belajar, ya, di SMA dulu atau di madrasah, bagi yang tamat madrasah misalnya pasti sudah belajar yang namanya menulis. Ya, komposisi itu kan ada 4 jenis. Ada argumentasi, ada eksposisi, ada narasi, ada deskripsi. Ya, kalau karya sastra itu cenderung menggunakan khususnya fiksi, narasi dan deskripsi. Oke. Nah, bahagian itu kalau di dalam karya fiksi itu dalam komposisi kita mengenal namanya paragraf. Nanti Anda baca buku, kalau mau menguasainya baca buku komposisi, judul bukunya. Buku komposisi karangan Goris Craft. Judul bukunya komposisi, itu buku bagus sekali, ya. Anda mau belajar menulis, Anda boleh lahap buku itu. Simpel, bukunya tipis. Gayanya, ya, bisa dipedomani untuk dasar menulis. Nah, saya katakan pada Anda, dalam komposisi ilmu menulis itu sebuah paragraf yang baik itu mencakup 3 unsur yang harus dilihat. Yang pertama namanya unity, yang kedua unity. Jadi kata unity itu 1 unit. 1 unit itu maksudnya 1 paragraf itu bicarakan 1 hal, 1 ide, 1 gagasan sampai tuntas. Jadi 1 gagasan aja. Ya, itu dikata unity. Yang kedua koheren. Koheren itu artinya kompak. Kompak itu baris kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua itu nyambung dia. Ya. Kita tidak belajar menulis, tapi saya tidak mau bicarakan secara detail. Itu untuk pengetahuan Anda hari ini. Yang ketiga namanya ada sistem pengembangan paragraf. Sistematik. Misalnya, kalau kita menjelaskan kalimat utama itu dengan contoh, ya dengan contoh. Dengan bukti, ya dengan bukti. Ya, paham? Misalnya Anda buat katakan begini, mahasiswa tidak suka belajar dengan Pak Saprial. Misalnya nih, ada statement seperti itu. Lalu, kalau Anda buat bukti, buktinya apa? Buktinya sudah 5-6 kali kuliah, tak satu pun tugas dikerjakan. Misalnya, itu kan bukti. Ya, misalnya. Ini contohnya gitu. Apalagi secukupnya bukti itu untuk menjelaskan statement yang pertama. Yang pertama itu namanya kalimat utama. Ya. Statement pertama itu mahasiswa tidak suka belajar dengan Pak Saprial, itu statement pertama. Itu dikatakan kalimat utama. Dan berdasarkan kalimat utama itu pula paragraf nanti dibagi lagi jenisnya.
ada yang deduktif. Kalau di awal dia statementnya dulu deduktif, kalau di akhir jadi simpulan dia itu induktif. Udah belajar salah satu di SMA kan, hanya saya ingatkan, tapi nanti belajar lagi nanti di ilmu menulis. Oke, nah apa yang mau saya ambil, apa yang saya mau pahami, bicara tentang kesamaan paragraf dengan bait. Itu yang harus kita jelaskan.